pendengarannya itu memang kita harus punya data, kita harus verifikasi di awal pengajaran. Seperti itu ya. Selama ini bagaimana Bumanda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih, yang dua kepentingan itu sama-sama benarnya atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Karena di pendidikan usia dini ini memang setiap anak punya hak untuk mendapat layanan pendidikan, layanan pengasuhan, layanan itu memang harus terpenuhi pada anak. Namun di sini tentunya kita punya keterbatasan ya. Saya selaku pimpinan tentu punya kebijakan ya terkait anak-anak yang mengalami kendala di terbelakang dari sisi kompetensinya, dari sisi sikap dan perilakunya. Ini kita harus membuat semacam kesepakatan awal dengan orang tua. Ya, karena ini ada identifikasi dulu. Jika anak ini ada mengarahkan kepada salah satu ya kita katakan bisa punya kasus lah gitu, kasusistik lah. Ketersediaan anak kan tidak semuanya anak ini mungkin 1-2 orang lah terjadi pada anak tertentu. Itu kita harus membangun komitmen dengan orang tua. Ya, karena kami tidak bisa menolak ya, karena semua anak juga harus dilayani, hak-hak anak harus terpenuhi. Maka di situ salah satunya kita buat kesepakatan orang tua dulu di awal. Misalnya anak ini mengalami atau mungkin dia anaknya yang autis, mengarah ke autis seperti itu, jelasnya kan ini bisa berdampak kepada dirinya mau kepada orang lain ya. Nah tentu ini harus perlu kita bangun kerjasama dan juga edukasi kepada orang tua yang lain untuk bisa memahami kondisi anak tersebut. Jadi seperti salah satunya misalnya orang tua yang memiliki anak yang keterbatasan seperti itu, kita harus sepakat menyadari bahwa anak ini memang secara perhatian dia butuh lebih dari yang lain, tapi guru tidak bisa melayani fokus pada anak tersebut. Nah disinilah letak peran orang tua, entah mungkin orang tua juga terlibat di dalam proses pembelajaran itu kan, atau kita bisa menggunakan jasa guru sedo ya, guru pendamping khusus, atau menggunakan guru inklusi gitu ya, inklusi seperti itu. Mungkin ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bumanda lakukan di sekolah? Saya sudah pernah lakukan setahun yang kemarin, berdasarkan data sekitar awal itu, kita bekerjasama dengan psikologi. Ya, kita datangkan psikologi tentunya secara finansial, psikologi juga kita mendukung. Iya, karena itu kan di luar bagiannya, di luar anggaran pembiayaan sekolah. Karena kita tidak masuk dalam anggaran, karena itu bukan terjadi pada semua anak. Ini kasusnya pada anak-anak tertentu yang butuh penanganan khusus. Dari awal ya prosedurnya. Oke. Mungkin hal-hal apa saja yang selama ini Bumanda anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti itu? Menurut saya sangat efektif sekali, yaitu keterlibatan orang tua. Oh gitu. Ya, orang tua itu harus terlibatkan, harus tahu. Ada orang tua yang sepenuhnya udah serahkan dia ke sekolah, semuanya lupakan ke sekolah. Nah sekolah ini bukan tempat menampung penitipan gitu ya, kita tidak menampung semua itu, kita kan punya keterbatasan juga. Jadi ini perlu keterlibatan orang tua, terutama dukungan finansialnya, karena kita melibatkan pihak lain. Ya, misalnya kita datangkan psikolog, atau kita bisa bersama dengan lembaga lain ya, dalam mungkin ke ADSDNP, tapi sejauh ini di lembaga tidak sampai kasus perang, masih bisa ditangani dan masih bisa diatasi gitu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilematika seperti itu? Kalau kasusnya ya pasti kita tahu ya, orang tua mana sih yang mau jangan dijelaskan dan belakangan. Ini perlu edukasi bahwa ini bukan sesuatu yang aib, yang memalukan, tidak. Ini sesuatu yang perlu kita cari bersama. Ini kaitan dengan tumbuh kembang anak. Mungkin sekarang tumbuh kembang ini mungkin agak terhambat, tapi di waktu yang selanjutnya dia sudah mengalami perubahan anak itu nyata. Beberapa tahun lalu anak yang awal masuknya berbicara susah sekali. Dia berbicara temannya paham, giliran dia berbicara orang lain tidak paham, orang lain bicara dia paham, dia berbicara temannya tidak paham. Akhirnya dia marah gitu. Seperti tapi
seiring dengan waktu sering beradaptasi dengan teman-temannya, sering kita kasih edukasi teman-temannya bahwa berteman itu tidak boleh mengejek, tidak boleh bully dan lain-lain. Dan alhamdulillah 2 tahun itu dia sudah seperti normal, bisa bicara, sudah bisa beradaptasi dengan teman-teman. Apakah ini apa Bumanda itu di sekolah mempunyai jadwal khusus gitu ya yang untuk menyelesaikan sebuah dilema etika gitu, ada jadwal tersendiri gitu, apa ada nggak? Kalau secara rutin belum, tapi kami sudah pernah melakukan itu dan kita buatnya per periode begitu 3 bulan sekali seperti itu. Jadi kita datangkan konselornya, kemudian yang bersangkutan konsultasi langsung, terus mendapat solusi langsung dari konselornya seperti itu. Tapi ini akan kita program ke depan, tapi untuk anak-anak yang bukan khusus. Terus adakah seseorang atau faktor apa aja yang selama ini mempermudah Bu Manda dalam mengambil keputusan, terus membantu Bu Manda menyelesaikan misalkan ada kasus seperti ini ya. Lagi bahwa di sekolah itu kita harus berkumpul sinergi dengan semua unsur terkait ya, sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Kalau ini anak kebutuhan khusus ya, minimal kita harus pimpinan maksudnya adalah orang tua. Kemudian dari pihak tidak terkait jenis pendidikan, misalnya kita mengalami kesulitan ya kita konsultasi dengan fasilitator kita atau pengawas, kemudian juga dengan dinas terkait mungkin dari dinas kesehatan. Jadi kami juga bersama dengan kesehatan untuk mendeteksi perkembangan anak secara prioritas. pasti kerjasama dengan guru-guru Ya, guru-gurunya pasti ya, karena informasi yang ini kan dapatnya dari guru. Yang dari semua ini ya, dari semua apa yang telah Bu Manda sampaikan tadi, apakah apa pembelajaran yang Bu Manda bisa petik dari pengalaman selama ini dalam mengambil keputusan di rumah etika? Ya, yang pengalaman saya bahwa anak-anak itu terlayani dengan baik, terpenuhi. Tapi kebutuhan sosial anak, mungkin mendapat pendidikan yang baik, pengasuhan yang baik, perhatian yang baik itu memberi dampak kepada anak tersebut. Kemudian yang kedua dengan dengan program seperti ini kan kita memberi ruang untuk orang tua dan tidak membatasi. Semua anak mempunyai hak yang sama seperti anak yang lain. Jadi tidak merasa minder dan lain-lain. Dan orang tua pun perlu dikasih edukasi bahwa ini bukan sebuah aib atau sebuah hal yang memalukan, tapi adalah setiap anak itu tentunya punya potensi. Cuma dia punya keterbelakangan terhambat di sininya. Tapi di aspek lain ada anak yang kelebihan. Mungkin dia punya rasa empati yang tinggi, seninya yang bagus, mungkin dia misalnya cuma di sedikit, tapi di hal seni dia menonjol. Keterampilan lain Harus dipahami itu ya, dipahami. sama Ya. guru-guru. Betul sekali Bu Ruby. Mungkin ini saja Bu Manda wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak sudah membantu saya untuk mengetahui kasus-kasus yang ada di sekolah. Oke, sama-sama Bu Ruby. Saya juga terima kasih atas Semoga lain kepercayaan waktu ini. sekolahnya tambah lebih baik. Amin. Sekolah Bu Ruby juga baik ya. Oke.